What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means Lappy, Swappy, Samsonite. You wanna know how I got these scars? No! God, please, no! 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 But tonight we dine in hell! Excellent! Today we are canceling the apocalypse! Hasta la vista, baby. Lo bunting ya? Enggak, gue gak bunting. Sama Tristan? Gak, kamu Git. Hah? Saya ini kan suami kamu yang sah. Mas, bukan gitu maksud saya. Gak gitu dong, Git. Ini udah berapa bulan sekarang? Widih, kira-kira kita harus berbuat apa ya bila kita harus menikah dengan orang yang dipilih oleh orang tua kita? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah web series yang berjudul My Recruiter, My Husband. Serial ini berkisah mengenai seorang mahasiswi bernama Inggit yang harus memilih untuk mengikuti permintaan sang ayah dengan menikahi dosennya yang paling ia benci yang bernama Pak Arya. Permasalahannya, Inggit sudah mempunyai seorang kekasih yang ia sangat cintai yang bernama Tristan. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Inggit dengan Arya yang mana masih dibayang-bayangi oleh kisah asmara antara Inggit dan Tristan? Serial yang diangkat dari novel Wattpad karya Gitlicious ini mempunyai episode berjumlah 8 dan menurut saya ini benar-benar atau sangat enak ditonton. Dengan yang premis yang sangat sederhana, namun bisa dikemas menjadi suatu tontonan yang ringan, tapi sepertinya itu ada makna atau ada pesan-pesan yang cukup dalam nih. Kita ambil contoh aja mengenai pernikahan yang dipilih oleh orang tua atau pernikahan yang dilakukan karena atas permintaan daripada orang tua. Sebenarnya ini pro kontra. Pro kontranya itu yakni apakah ini sebenarnya baik ataukah ini sebenarnya buruk? Karena ini kita nggak tahu nih. Yang pasti, mau itu baik ataupun buruk, itu akan mempengaruhi atau bisa bilang mempunyai dampak kepada sang anak yang dijodohkan. Karena coba bayangkan, bagaimana para sobat BB69 ini yang tiba-tiba nih masih mempunyai kasih, tapi tiba-tiba karena orang tuanya sakit, dia dijodohkan. Harus sobat BB69 harus menikah dengan orang yang ayahnya jodohkan. Nah ini kan suatu pergolakan batin. Suatu pergolakan batin antara kita sebagai anak menuruti permintaan daripada orang tua kita, ataukah kita harus melawan atau mematikan perasaan yang sudah kita miliki dengan kekasih kita. Hal ini sebenarnya kan juga pasti sedikit banyak memberikan beban mental daripada sang anak. Mungkin kita sebagai orang tua berpikir bahwa kita dapat melihat sesuatu lebih baik. Kita dapat memutuskan yang terbaik untuk anak kita. Tapi harusnya kita tetap memikirkan dampak psikologis kepada sang anak. Tapi di sisi lain, kita juga bisa melihat nih, bahwa ternyata kita bisa memupuk rasa cinta kita dari hal-hal kecil yang dilakukan oleh pasangan kita. Di sini kita bisa lihat bahwa pada awalnya si Inggit ini membenci daripada suaminya yakni Pak Arya. Tapi lama-kelamaan karena hal-hal kecil, perhatian-perhatian kecil yang dilakukan oleh Pak Arya ternyata bisa merenyuhkan atau istilahnya melembutkan hatinya si Inggit, yang akhirnya membuat dia itu belajar mencintai daripada si Arya. Dari segi komedinya banyak yang bilang agak jayus atau agak kriuk,
Tapi bagi saya entah kenapa, saya menyukai komedinya. Ini terasa ringan dari saya, sentilan-sentilan dari istri atau omongan-omongan celotehan si Inggit, ataupun tingkah lakunya, ataupun bahasa tubuhnya. Ini benar-benar menurut saya sih menghibur bagi saya. Film ini memang komplit dari drama dan komedinya. Hal ini juga tidak terlepas dari penulisan naskah dan penyutradaraan dari Monty Tiwa yang sangat apik. Tapi yang paling unggul adalah chemistry antara para pemainnya, yakni antara Reza Rahardian dan Prilly. Di sini mereka itu bermain sebagai karakter Arya dan Inggit. Ini entah kenapa ini chemistry-nya dapat sekali. Dari tatapannya, bahasa tubuhnya, dari benci-benci suka, benci-benci beneran, dari akhirnya itu suka sama suka beneran. Nah, ini chemistry mereka ini tercipta sehingga membuat kita yakin akan apa yang mereka alami itu adalah kenyataan yang kita lihat. Dan itu benar-benar menurut saya sih wah juga sih, benar-benar wow. Nah, untuk karakter pendukungnya menurut saya juga tidak hanya sekedar lewat nih. Mereka itu memberikan kesan tersendiri bagi kita para penontonnya. Overall, serial ini merupakan sebuah serial yang sangat menghibur, ya ringan namun bermutu. Dan saya benar-benar berharap ada season 2-nya, dan ternyata memang sudah diumumkan bahwa season 2-nya akan dibuatkan. Kira-kira apa nih yang akan dialami oleh Pak Arya dan Inggit ya? Apakah permasalahan bayi atau ada orang ketiga lagi nih? Ya semoga sih nggak dipanjang-panjangin ya. Semoga tetap dengan kualitas yang terjaga bahkan meningkat. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa tekan tombol like bila para sobat BB69 menyukai review kali ini, dan tekan tombol subscribe juga lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan informasi-informasi mengenai review-review yang kami bawakan. Terima kasih dan see you.